Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya. Saudara-saudara, kita akan bersama-sama mendaraskan ibadat bacaan. Marilah mempersembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Saudara-saudara, marilah kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Sabtu 6 Juli 2024, Pekan Biasa ke-13, Ofisi Pekan Pertama, Hari Biasa. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya. Marilah kita menyembah Dia. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajahnya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya. Marilah kita menyembah Dia. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangannya, puncak gunung pun miliknya. Miliknya lah laut, Dia membuatnya, daratan pun buatan tangannya. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya. Marilah kita menyembah Dia. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan Pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umat-Nya. Dialah gembala kita, kita kawanannya. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya. Marilah kita menyembah Dia. Hari ini dengarkanlah suaranya. Jangan berdekar hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya. Marilah kita menyembah Dia. 40 tahun aku muak akan mereka itu. Maka aku berkata, umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya. Marilah kita menyembah Dia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya. Marilah kita menyembah Dia. Mada. Allah yang kekal abadi, yang memberikan Roh Suci kepada umat beriman, kami mohon perlindungan. Usirlah penyakit badan, singkirkanlah kejahatan, tolonglah kami bertahan dalam menghayati iman. Hidup kami lahir batin, semoga sungguh terjamin berkat kasih setiamu yang tetap teguh selalu. Kabulkanlah doa kami, ya Bapa yang baik hati, berkat jasa Yesus Kristus yang mencurahkan Roh Kudus. Amin. Pendarasan Mazmur. Barang siapa merendahkan diri seperti anak kecil, akan menjadi besar dalam kerajaan surga. Mazmur 130. Percaya seperti anak kecil. Belajarlah daripadaku, sebab aku lembut dan rendah hati. Tuhan, hatiku tidak angkuh, dan mataku tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu muluk, yang melampaui kemampuanku. Tetapi aku berusaha agar hatiku tenang dan tenteram, seperti bayi di bangkuan ibunya. Seperti bayilah ketenangan jiwaku. Berharaplah akan Tuhan, hai Israel, sekarang dan selama-lamanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Barang siapa merendahkan diri seperti anak kecil, akan menjadi besar dalam kerajaan surga. Ya Allahku, dengan hati yang sederhana dan bergembira, aku mempersembahkan segala sesuatu. Mazmur 131.
Janji Allah kepada keluarga Daud. Tuhan Allah akan mengurniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya. Ingatlah ya Tuhan akan Daud dan akan segala kemenangannya. Ingatlah bagaimana ia telah bersumpah kepada Tuhan dan berjanji kepada Allah Yakub yang Maha Kuasa. Sungguh aku takkan masuk ke dalam rumah kediamanku, takkan berbaring di ranjangku, takkan membiarkan mataku tertidur, ataupun membiarkan kelopak mataku terlelap, sampai aku mendapatkan tempat bagi Tuhan, kediaman bagi Allah Yakub. Kita telah mendengar tentang tabut itu di Efrata, telah mengetahuinya di padang Yaar. Mari kita pergi ke tempat kediaman Tuhan, bersembah sujud di hadapan tumpuan kakinya. Bangunlah ya Tuhan, silakan ke tempat istirahatmu. Engkau beserta tabut kekuatanmu. Semoga para imammu berpakaian kesucian dan umatmu bersorak kegirangan. Demi Daud hamba-Mu, janganlah kau palingkan wajah-Mu dari raja yang kau urapi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Allahku, dengan hati yang sederhana dan bergembira, aku mempersembahkan segala sesuatu. Tuhan telah mengangkat sumpah kepada Daud dan menangguhkan kerajaannya untuk selama-lamanya. Tuhan telah mengangkat sumpah kepada Daud dan tidak akan mengingkarinya. Seorang anak kandungmu akan kududukan di atas takhtamu. Jika para anakmu berpegang pada perjanjianku dan pada peraturan yang kuajarkan kepada mereka, maka anak mereka pun akan duduk di atas takhtamu selama-lamanya. Sebab Tuhan telah memilih Sion,
agar menjadi tempat tinggalnya. Disinilah peristirahatanku untuk selama-lamanya. Di sini aku akan tinggal karena itulah kehendakku. Orang jujur akan ku berkati dengan berlimpah. Orang miskin akan ku kenyangkan. Para imam akan ku kenakan pakaian kesucian. Dan umat akan bersorak gembira. Di sana aku akan memberikan kekuasaan kepada Daud, menyediakan cahaya bagi raja yang kuurapi. Musuhnya akan ku permalukan, tetapi dia akan ku mahkotai kemuliaan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan telah mengangkat sumpah kepada Daud dan meneguhkan kerajaannya untuk selama-lamanya. Bacaan dari kitab Nabi Yesaya bab 59 ayat 1 sampai 14. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Sebab tanganmu cemar oleh darah, dan jarimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Tidak ada yang mengajukan pengaduan dengan alasan benar, dan tidak ada yang menghakimi dengan alasan teguh. Orang mengandalkan kesia-siaan dan mengucapkan dusta. Orang mengandung bencana dan melahirkan kelaliman. Mereka menetaskan telur ular beludak dan menenun sarang laba-laba. Siapa yang makan dari telurnya itu akan mati. Dan apabila sebutir ditekan pecah, keluarlah seekor ular beludak. Sarang yang ditenun itu tidak dapat dipergunakan sebagai pakaian, dan buatan mereka itu tidak dapat dipakai sebagai kain. Perbuatan mereka adalah perbuatan kelaliman, dan yang dikerjakan tangan mereka adalah kekerasan belaka. Mereka segera melakukan kejahatan dan bersegera hendak menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Rancangan mereka adalah rancangan kelaliman. Dan kemana saja mereka pergi, mereka meninggalkan kebinasaan dan keruntuhan. Mereka tidak mengenal jalan damai, dan dalam jejak mereka tidak ada keadilan. Mereka mengambil jalan-jalan yang bengkok,
dan setiap orang yang berjalan di situ tidaklah mengenal damai. Sebab itu keadilan tetap jauh daripada kami, dan kebenaran tidak sampai kepada kami. Kami menanti-nantikan terang, tetapi hanya kegelapan belaka. Menanti-nantikan cahaya, tetapi kami berjalan dalam kekelaman. Kami meraba-raba dinding seperti orang buta dan meraba-raba seolah-olah tidak punya mata. Kami tersandung di waktu tengah hari seperti di waktu senja, duduk di tempat gelap seperti orang mati. Kami sekalian meraung seperti beruang. Suara kami redup seperti suara burung merpati. Kami menanti-nantikan keadilan, tetapi tidak ada. Menanti-nantikan keselamatan, tetapi tetap jauh dari kami. Sungguh, dosa pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh, kami menyadari pemberontakan kami, dan kami mengenal kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan, dan berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami merancangkan pemerasan dan penyelewengan, mengandung dusta dalam hati, dan melahirkannya dalam kata-kata. Hukum telah terdesak ke belakang, dan keadilan berdiri jauh-jauh. Sebab kebenaran tersandung di tempat umum, dan ketulusan ditolak orang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku 365 Jalan ke Surga bersama pastor dari Ars atau yang disebut Santo Yohanes Maria Vianney. Artikel ke-39. Hidup seorang kudus adalah berupaya mengikuti jejak Kristus. 40. Berbahagialah mereka yang dicobai. Sesungguhnya setiap kali iblis melihat jiwa seseorang tengah menuju kesatuan dengan Tuhan, ia akan melipat gandakan cobaannya. 41. Para malaikat sangat bergembira setiap kali boleh menolong apa saja usaha kita, apalagi jika hal itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudara terkasih, marilah kita sejenak berdoa bagi saudara-saudara kita yang lain. Tuhan, kami persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili untuk mereka yang saat ini belum tergerak untuk menjalani hidup doa. Kami serahkan mereka yang sedang terpuruk karena dosa. Berilah mereka rahmat iman, kasih, dan pengharapan. Patahkanlah belenggu kelekatan terhadap dosa hingga mereka beroleh keselamatan. Tuhan, kami serahkan mereka yang juga terpuruk karena beban hidup yang berat. Berbelas kasihlah ya Tuhan, dengarkanlah keluh kesah mereka yang sedang kesusahan, apapun kesusahannya. Tuhan, kami serahkan kepadamu negara-negara yang bertikai dalam konflik. Celikkanlah mata pemimpin mereka akan keberadaanmu, agar pemimpin dunia ini tidak sekedar memeluk agama, tetapi juga mengamalkan kasih sesama. Marilah kita doakan juga pemimpin negara kita supaya mendapatkan hikmat Tuhan dalam membawa bangsa ini kepada masyarakat yang adil dan makmur yang saling bertoleransi. Kita berdoa juga bagi kepentingan keluarga kita masing-masing.
Marilah berdoa. Allah yang setia, kami mohon semoga rahmat-Mu selalu mendahului dan mengikuti tingkah laku kami, sehingga kami setiap waktu penuh perhatian untuk berbuat baik. Demi Yesus Kristus pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami, sehingga kita dari berbagai tempat bisa menaraskan ibadat bacaan ini secara bersama-sama. Saudara-saudara, marilah kita bergabung lagi di dalam ibadat bacaan pada esok hari. Semoga Tuhan memberkati kita semua.